kita harus bertumbuh di dalam kasih karunia kepada Tuhan, supaya kita tidak tersesat dan tidak kehilangan pegangan. Nah, firman Tuhan dengan jelas mengatakan bertumbuh di dalam kasih karunia, berarti bertumbuh di dalam Injil kasih karunia. Jadi catat baik-baik, tidak ada yang namanya Injil kemakmuran. Jadi jangan bertumbuh di dalam Injil yang lain. Kalau ada pengajaran-pengajaran tentang itu, justru kita nggak akan bertumbuh akhirnya. Ketika musim pandemi di awal tahun 2021, ada sebuah gereja yang memberitahu saya bahwa, Pak, kami menyesal bahwa kami mengajarkan jemaat kami selama ini salah, Pak. Kami mengajarkan sesuatu yang berkondisi datang kepada Tuhan. Kalau kami lakukan ini, Tuhan akan lakukan itu. Dan banyak orang-orang yang akhirnya tidak tahan, istilahnya tidak tahan banting gitu ya, waktu melewati musim-musim yang sulit atau tekanan hidup selama 2 tahun terakhir ini. Bahkan ketika saya dan istri saya melayani beberapa hamba Tuhan yang jatuh dalam dosa pun, mereka katakan, saya sedih karena selama ini ternyata saya cuma pintar berbicara, tetapi hidup saya tidak dikuasai firman. Saya tidak bertumbuh di dalam Tuhan. Dan saya lupa bahwa saya berpikir bahwa saya selama ini kalau saya khotbah, itu sudah secara organik saya akan bertumbuh dengan sendirinya. Gak bisa. Semua dari kita termasuk saya, kita semuanya manusia yang harus mengambil action untuk bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan. Tugas kita cuma satu, tekun dan jangan mencabut diri kita dari proses ditanam. Biarkan ditanam, biarkan waktunya Tuhan yang berjalan, dan biarkan nanti Tuhan yang akan menumbuhkan tunas-tunas muda. Nah, prinsip firman Tuhan, supply-nya Tuhan selalu lebih besar daripada kapasitas kita. Jadi apapun yang kecil di tangan kita nggak usah khawatir. Yang penting bilang gini sama Tuhan, Tuhan, walaupun ini hanya air mata, hanya lutut untuk berdoa, tapi aku percaya, perbesar kapasitas imanku. Seringkali harapan kita seolah-olah mati. Seolah-olah tidak ada harapan. Makanya Alkitab mengatakan, manusia kalau berharap, waktu Abraham berharap itu seolah-olah seperti nggak ada dasarnya. Itu kan persepsinya manusia. Tetapi firman Tuhan mengatakan dengan jelas, aku membangun kota bagimu, hai Abraham. Kota yang memiliki dasar. Walaupun Abraham disuruh pergi ke kota itu tanpa mengetahui kota yang ia tuju, hanya diberikan arahnya saja. Seringkali kita juga nggak tahu kemana kita harus pergi ketika kita tanya, mau kemana sih ini Tuhan, gitu ya. Yang kita cuma dikasih tahu sama Tuhan arahnya saja. Tetapi kita nggak tahu ujungnya seperti apa. Apapun yang ditanam itu selalu lebih kecil daripada nanti apa yang dituai. Walaupun kecil, Tuhan akan lipat gandakannya, gitu ya. Bahkan bukan sekedar itu saja, kita harus paham di dalam keterbatasan manusia, itu kesempatan kita lihat kuasa Tuhan. Bahkan Tuhan suka pakai hal-hal kecil, karena seringkali kita maunya yang supernatural, dan akhirnya segala sesuatu yang supernatural, yang serba cepat, ya, akhirnya kita dengan gampangnya jadi lupa. Itu sebabnya proses itu seringkali ada waktunya kok, di mana akhirnya setelah selesai kita menghargai segala-galanya. Kita secara kehidupan ini harus juga menabur gitu loh. Menabur yang saya katakan tadi dari 3 komponen yang paling berharga, waktu, talenta, dan uang. Jangan hitung-hitungan ya sama Tuhan. Kita melupakan ketika kita harus menabur sesuatu, kita hitung-hitungan. Saya tidak bicara hanya sekedar uang, bicara dari hal kebaikan saja. Contoh yang kecil adalah gini. Berapa banyak di antara kita yang ketika masuk ke dalam mall menyapa satpam yang menyapa kita di pintu? Karena bagi kita dia nggak penting. Jadi waktu dia sapa kita juga nyelonos saja, nggak peduli. Berapa banyak di antara kita yang dibilang terima kasih ketika keluar dari toilet, kita juga nggak nyapa orang yang bersihin toilet. Itu hal kecil loh. Itu hal kecil. Mereka kaum marginal, dan justru ketika kita stop dan memberikan sesuatu sapaan kepada mereka, bahkan senyuman, Alkitab mengatakan kita akan dibuat berbahagia. Alkitab mengatakan, dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Dan yang paling penting adalah di dalam keluarga kita, tanamlah perkataan yang alkitabiah. Tanamlah perkataan-perkataan kasih dalam rumahmu, karena rumah kita adalah tempat yang terpenting di dalam dunia ini. Semua pertumbuhan rohani terjadi di dalam rumah kita masing-masing, khususnya untuk anak-anak kita.
Ya, taburlah sebaik-baiknya. Di dalam proses kita menanam kebaikan di dalam sekitar kita untuk kita bertumbuh di dalam Tuhan. Salah satu proses yang tersulit adalah proses ini sebenarnya. Karena seringkali ini kebalik. Kita memiliki hati yang rajani, perilakunya yang hamba. Jadi contohnya gini. Ketemu orang yang nyebelin gitu ya. Di luar kita belaga-belaga baik gitu. Oh iya, nggak apa-apa. Oh iya, dalam hatinya dongkol udah. Nanti pas orangnya udah pergi, kita ngomongin, kita gosipin, dasar tuh si botak nyebelin orangnya gitu-gitu. Jadi, Bapak Ibu, kalau kita mempunyai hati hamba, perilakunya rajani, berarti selama kita hidup, kita harus saling mengasihi sama seperti Kristus mengasihi kita. Itu standarnya loh. Dan Alkitab mengatakan begini, ya bagi orang-orang duniawi, karena tidak memahami kebenaran, akhirnya kebenaran menjadi kebodohan bagi dia. Dan seringkali kita berpikir itu adalah ayat buat orang-orang duniawi. Kita tidak sadar bahwa orang Kristen banyak yang duniawi. Karena tidak paham kebenaran firman Tuhan, akhirnya tidak menghidupi dan akhirnya menjadi sebuah kebodohan. Ingat ya, perilakunya rajani, hatinya hamba. Jadi orang Kristen nggak boleh berikan silent treatment. Yesus begitu nggak? Enggak. Makanya kalau kita disakiti sama orang ya, standarnya Yesus deh. Sampai di kayu salib disiksa sedemikian rupa dengan kondisi manusia loh ya Bapak Ibu. Dia 100% manusia juga waktu saat itu. Merasakan kesakitan yang luar biasa, emosi perasaannya sama seperti kita. Dia masih mengatakan, Bapa ampuni karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Hatinya hamba, perilaku rajani. Tanpa kita sadari, kita lagi menanam kebaikan. Kita menanam benih. Dan itu susah. Gak gampang, tidak segampang itu. Makanya setelah kita lakukan semuanya ini, firman Tuhan katakan, apapun yang kau perbuat, dibuat berhasil sama Tuhan. Kenapa? Karena kita jadi pengelola yang luar biasa. Kita jadi pengelola yang bertanggung jawab. Bukan sekedar kita juga ditanam sama Tuhan, kita juga menanam kebaikan di luar sana.